Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aridi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik guru dan siswa pada abad 21. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yaitu dari Bapak Dahlan. Nah, kalau begitu kita langsung saja. Nah, di sini ada 3 pokok-pokok materi pembahasan. Yang pertama, pembelajaran pada abad 21. Yang kedua, karakteristik guru pada abad 21. Dan yang ketiga, karakteristik siswa pada abad 21. Nah, yang pertama, pembelajaran pada abad 21. Dalam pandangan paradigma positivistik, masyarakat berkembang secara linear, sering dengan berkembangnya peradaban manusia itu sendiri yang ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara berturut-turut masyarakat berkembang dari masyarakat primitif, masyarakat agraris, masyarakat industri, dan kemudian pada perkembangan lanjut menjadi masyarakat informasi. Situasi abad 21 seringkali diidentikan dengan masyarakat informasi tersebut yang ditandai oleh munculnya fenomena masyarakat digital. Meneruskan perkembangan dan masa mendatang, muncul apa yang disebut dengan revolusi industri. Istilah industri 4.0 pertama kali dikenalkan pada Hannover Fair 2011 yang ditandai revolusi digital, revolusi industri gelombang keempat yang juga disebut industri 4.0. Kini telah tiba industri 4.0 adalah tren terbaru teknologi yang sedemikian rupa canggihnya yang berpengaruh terhadap proses produksi pada sektor manufaktur. Teknologi canggih termasuk kecerdasan bantuan atau artificial intelligence, pada elektronik, data, raksasa, teknologi finansial, ekonomi berbagi. Powell Krugman 2013 mencatat sebelumnya telah terjadi 3 revolusi industri. Pertama, ditemukannya mesin uap dan kereta api pada tahun 1750 dan 1830. Kedua, penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak pada tahun 1870 dan 1900. Ketiga, penemuan komputer, internet, dan telepon genggam pada tahun 1960 sampai sekarang. Versi lain menyatakan revolusi ketiga dimulai pada 1969 melalui kemunculan teknologi informasi dan komunikasi serta mesin otomatis. Dikutip dari A. Tony Presentation Kompas pada tanggal 10 April 2019. Nah, oleh karena itu, meskipun era digital sudah begitu marak yang ditandai oleh makin luasnya jangkauan internet, namun demikian ada juga masyarakat yang belum terjangkau internet dan bahkan masih berupa wilayah blank spot. Kondisi seperti itu juga berimplikasi terhadap perkembangan pelayanan pendidikan, sehingga juga berkonsekuensi terhadap karakteristik guru dan mahasiswa. Meskipun sudah berada dalam abad 21, sekolah, guru, dan siswa di daerah perkotaan memang sudah terkoneksi jaringan internet. Tetapi untuk daerah perdesaan masih ada juga yang belum terambah oleh fasilitas internet, dan bahkan ada pula wilayah yang sama. Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat global juga berkembang sebagai alur linearistik tersebut. Setidaknya
Dari sudut pandang pemerintah, sejak era Orde Baru, akan tetapi pada kenyataannya kondisi masyarakat Indonesia tidak sama dengan perkembangan pada masyarakat Barat yang pernah mengalami era pencerahan dan masyarakat industri. Perkembangan masyarakat Indonesia faktanya tidak secara linear, tetapi lebih berlangsung secara paralel. Artinya, ada masyarakat yang sehingga fase perkembangannya sekarang masih menunjukkan masyarakat primitif. Ada yang masih agraris, ada yang sudah menunjukkan karakter sebagai masyarakat industrial, dan bahkan ada yang memang sudah masuk dalam era digital. Semua kategori karakter masyarakat tersebut faktanya berkembang tidak secara linear, tapi berlangsung secara paralel. Oleh karena itu, meskipun era digital sudah begitu marak yang ditandai oleh makin luasnya jangkauan internet, namun demikian ada juga masyarakat yang masih belum terjangkau internet dan bahkan masih berupa wilayah blank spot atau pelosok. Kondisi seperti ini juga berimplikasi terhadap perkembangan pelayanan pendidikan, sehingga juga berkonsekuensi terhadap karakteristik guru dan mahasiswa. Meskipun sudah berada dalam abad 21, sekolah, guru, dan siswa di daerah perkotaan memang sudah terkoneksi jaringan internet. Tetapi untuk daerah pedesaan masih ada juga yang belum terambah oleh fasilitas internet. Dan bahkan ada pula wilayah yang sama sekali belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi. Akan tetapi pada abad 21 sekarang masyarakat Indonesia memang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dengan era digital. Karena itu pun harus menyesuaikan dengan kehadiran era baru berbasis digital, sehingga menjadi bagian dari era digital sekarang dengan memanfaatkan teknologi digital dan berjenjang di secara produktif. Menurut Manuel Castells, kemunculan masyarakat informasi itu ditandai dengan 5 karakteristik dasar. Pertama, ada teknologi-teknologi yang bertindak berdasarkan informasi. Nah, yang kedua, karena informasi adalah bagian dari seluruh kegiatan manusia, teknologi-teknologi itu mempunyai efek meresap. Nah, yang ketiga, semua sistem yang menggunakan teknologi informasi didefinisikan oleh logika jaringan yang memungkinkan mereka mempengaruhi suatu varietas luas proses-proses dan organisasi-organisasi. Selanjutnya yang keempat, teknologi-teknologi baru sangat fleksibel. Kemungkinannya mereka beradaptasi dan perubahan secara terus-menerus. Akhirnya teknologi-teknologi spesifik yang diasosiasikan dengan informasi redang bergabung menjadi suatu sistem yang sangat terintegrasi dalam Ridger pada tahun 2012. Nah, menurut Castells sebenarnya sejak dekade 1980-an muncul apa yang ia sebut sebagai ekonomi informasional global baru yang semakin menggantungkan informasional karena produktivitas dan daya saing unit-unit atau agen-agen di dalam ekonomi ini. Entah itu firma-firma, region-region atau wilayah-wilayah yang tergantung secara fundamental pada kapasitas mereka untuk menghasilkan, memproses, dan menerapkan secara efisien informasi berbasis pengetahuan. Castells pada tahun 1996. Ia global karena mempunyai kapasitas untuk bekerja sebagai suatu unit di dalam waktu nyata pada suatu skala Fletcher. Castells 1996. Hal itu dimungkinkan untuk pertama kalinya
oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang baru. Menurut konsep ruang mengalir itu, kemudian Scott Lesh menganalisis kemunculan masyarakat informasional itu secara lebih mendalam, detail, dan canggih. Sama seperti Castell, Lesh setuju dengan kemunculan dunia baru, yaitu masyarakat informasi yang meskipun merupakan kelanjutan dari kapitalisme lama, tetapi memiliki berbagai karakter yang berbeda dengan pendekatan kritis. Lesh menganalisis kapitalisme informasi dengan berusaha memperluasnya terkait dengan filsafat, teori sosiologi, teori kebudayaan, baik klasik maupun kontemporer. Nah, mungkin dalam video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.